Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku siswa kelas 9, kali ini kita akan mempelajari persilangan dihibrid yang merupakan bagian dari KD kompetensi dasar 3.3, yaitu menerapkan konsep pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan makhluk hidup. Tujuan pembelajarannya: 1. Peserta didik dapat menjelaskan persilangan dihibrid dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menerapkan persilangan dua sifat beda dengan benar. Sebelum kita masuk ke persilangan dihibrid, kita harus tahu cara mencari gamet atau sel kelamin dari suatu genotip. Genotip atau susunan gen yang dilambangkan dengan huruf-huruf ada beberapa macam. 1. Genotip homozigot dominan. Contohnya M besar, M besar, B besar, B besar, B besar, B besar, K besar, K besar. M besar ini menunjukkan satu sifat saja. Misalnya M besar mewakili warna merah. B besar ini juga satu sifat saja. B besar, K besar menunjukkan ini memiliki dua sifat. Nah, gametnya bagaimana? Sel kelaminnya bagaimana? Sesuai dengan hukum Mendel yang pertama, hukum segregasi, maka M besar dengan M besar ini akan memisah pada waktu pembentukan gamet atau sel kelamin, sehingga gametnya hanya membawa satu gen M saja, tidak berpasangan, karena gamet atau sel kelamin itu haploid, tidak berpasangan. Kemudian B besar, K besar, gametnya adalah B besar, K besar, tidak berpasangan. Tidak B besar, tidak, tapi B besar, K besar. Jadi separuhnya, kalau tadinya ada 4 huruf, separuhnya saja, tinggal 2 huruf. Tidak berpasangan atau haploid. Kemudian yang kedua, genotip homozigot resesif, ditandai dengan huruf kecil. Resesif ini biasanya menunjukkan sifat yang tertutupi oleh sifat dominan. Kalau huruf besar ini menunjukkan sifatnya yang dominan, yang menang, mengalahkan sifat resesif. Ditandai untuk resesif hurufnya kecil, untuk dominan hurufnya besar. Anak-anakku harus teliti ketika menulis ya. Ketika menulis huruf besar itu menunjukkan sifat dominan, huruf kecil menunjukkan sifat resesif, sehingga kalau kalian menuliskan seharusnya huruf besar kok huruf kecil, itu tidak tepat. Yang ketiga, genotip heterozigot. Heterozigot ditandai dengan huruf besar dan huruf kecil. Contohnya M besar, M kecil, B besar, B kecil, B besar, B kecil, K besar, K kecil. Ini adalah genotip yang heterozigot. Bagaimana cara menentukannya? Untuk menentukannya, kalau itu sepasang, berarti itu satu sifat. Misalnya M besar dengan M kecil, itu memiliki satu sifat. Tetapi disusun oleh huruf besar dan huruf kecil, sehingga gametnya ada dua macam, M besar dan M kecil. Kalau B besar dengan B kecil, gametnya juga dua macam, B besar dan B kecil. Kalau B besar, B kecil, K besar, K kecil, bagaimana jumlah gametnya? Ada 4 macam. Agar mudah kita coba. A besar, A kecil, B besar, B kecil. Bagaimana macam gametnya? Ini sesuai dengan hukum Mendel yang pertama, A besar dengan A kecil memisah. Kemudian bergabung dengan huruf yang lain. Kita pisah dulu, A besar, A kecil memisah. Kemudian bergabung dengan B besar, B kecil. A besar dengan B besar, gametnya yang terbentuk adalah A besar, B besar. Kemudian A besar dengan B kecil, gamet yang terbentuk adalah A besar, B kecil. A kecil, B ini dengan B besar membentuk, dengan B besar membentuk A kecil, B besar. Kemudian dengan B kecil membentuk A kecil, B kecil, sehingga terbentuk 4 macam gamet. Dari genotip A besar, A kecil, B besar, B kecil terbentuk 4 macam gamet, yaitu A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar,
A kecil, B kecil. Nah, kalau ini sudah paham, kita kembali ke persilangan dihibrid. Persilangan dihibrid adalah persilangan antara dua individu dengan dua sifat beda. Contohnya persilangan yang dilakukan oleh Mendel pada tanaman ercis yang dilihat adalah sifat dari bijinya. Bijinya, bentuknya, dan warnanya. Jadi dari biji dilihat bentuk biji dan warna biji. Ada dua sifat. Dua sifat berarti persilangannya dihibrid, yang diperhatikan dua sifat saja, yaitu sifat dari bentuk biji dan warna biji. Nah, kedua tanaman tersebut gen-gen yang menentukan adalah B besar untuk gen untuk biji bulat, B kecil gen untuk biji keriput, K besar gen untuk biji kuning, dan K kecil untuk gen biji hijau. Nah, ini soalnya jika tanaman ercis berbiji bulat berwarna kuning homozigot dengan genotip B besar, B besar, K besar, K besar, disilangkan dengan tanaman ercis berbiji keriput berwarna hijau, B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Bagaimana hasil persilangan atau F1-nya? Persilangan pertama, hasil persilangan pertamanya F1-nya. Nah, ini F1-nya menghasilkan tanaman ercis yang bijinya bulat dan berwarna kuning semua. Biji bulat semua, berwarna kuning semua dengan genotip B besar, B kecil, K besar, K kecil. Bagaimana kalau F1 ini disilangkan dengan F1? Tanaman yang genotipnya B besar, B kecil, K besar, K kecil disilangkan dengan tanaman yang genotipnya juga sama, B besar, B kecil, K besar, K kecil. Contoh persilangan dihibrid adalah persilangan tanaman ercis berbiji bulat warna kuning dengan genotip B besar, B besar, K besar, K besar dengan ercis berbiji keriput warna hijau B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Jadi ada dua sifat yang diamati, yaitu bentuk bijinya dan warnanya. Yang satu biji bulat warna kuning, yang satunya biji keriput warnanya hijau. Nah, bagaimana cara membuat bagan persilangannya? Nah, untuk membuat bagan persilangan, kita tuliskan pertama kali yaitu P1. P1 artinya parental 1. Parental artinya induk yang akan disilangkan. Parental 1 adalah tanaman ercis yang berbiji bulat warna kuning dengan genotip B besar, B besar, K besar, K besar dengan tanaman ercis berbiji keriput warna hijau B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Fenotipnya apa? Fenotip itu sifat yang muncul ketika genotip B besar, B besar, K besar, K besar, maka sifat yang muncul adalah biji bulat warna kuning. B kecil, B kecil, K kecil, K kecil, fenotipnya adalah biji keriput atau kisut warnanya hijau. Nah, gametnya. Gamet dari B besar, B besar, K besar, K besar adalah B besar, K besar. Gamet dari B kecil, B kecil, K kecil adalah B kecil, K kecil. Kemudian, kedua gamet ini mengalami fertilisasi atau pembuahan sehingga menghasilkan keturunan pertama atau F1. F1 singkatan dari filial 1. Menghasilkan tanaman yang berbiji bulat warna kuning dengan genotip B besar, B kecil, K besar, K kecil. Jadi B besar dan K besar ini sifatnya dominan. Kalau bergabung dengan B kecil dan K kecil, maka sifat B kecil dan K kecil itu akan tertutupi. Kalau B besar, K besar sifatnya dominan, B besar tadi bulat, K besar tadi kuning, maka ini yang menang. Karena ada di genotipnya itu. Terbentuk di genotipnya itu yang B kecil, keriput atau kisut
dan K kecilnya warna hijau itu tertutupi dengan warna dominan, dengan sifat yang dominan. Nah, kemudian bagaimana jika F1 ini disilangkan, dikawinkan dengan F1? Nah, sehingga parental kedua itu dari F1 disilangkan dengan F1, disilangkan itu dikawinkan ya. F1 B besar B kecil K besar K kecil, ini genotipnya, genotip dari F1 tadi, disilangkan dengan B besar B kecil K besar K kecil. Gametnya tiap induknya menghasilkan gamet 4 macam. B besar B kecil K besar K kecil, gametnya B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. Bagaimana hasil persilangannya? F2-nya, filial keduanya, maka biar mudah dibuat tabel. Tabel ini yang atas ini dimasukkan gamet dari induk yang pertama, misalnya ini induk jantannya. Kemudian yang paling kiri ini juga dimasukkan gamet dari induk satunya. Sama-sama memiliki gamet B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. Karena P2 itu F1, F1-nya sama, disilangkan dengan F1 dengan genotip B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah, sekarang bagaimana hasil persilangannya? Jika B besar K besar ketemu B besar K besar, maka menghasilkan B besar, B besar, K besar, K besar. Fenotipnya bulat kuning. Terus, kalau B besar K besar bertemu dengan B besar K kecil, maka genotipnya B besar, B besar, K besar, K kecil dengan fenotip bulat kuning. Kalau ada huruf besarnya, yang menang ini huruf besarnya ya. Meskipun nanti gandengannya huruf kecil. Contoh, B besar K besar bertemu dengan B kecil K besar menghasilkan B besar B kecil K besar K besar. Dengan fenotip sifat yang muncul adalah bulat kuning. Dan seterusnya sampai kita lihat paling pojok yang terakhir ya. Yang terakhir ini B kecil K kecil bertemu dengan B kecil K kecil. Oh, ini tulisannya keliru, seharusnya ini, nah ini seharusnya B kecil ini seharusnya B kecil, B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Saya tulis yang rapi aja, bentar saya ganti. Yang bulatan itu seharusnya B kecil, B kecil, K kecil, K kecil ya. B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Ini karena gamet B kecil, K kecil bertemu dengan gamet B kecil, K kecil menghasilkan genotip B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Nah, yang sering ditanyakan adalah perbandingan atau rasio dari fenotipnya, perbandingan fenotipnya. Fenotip itu apa? Sifat yang muncul, sifat yang bisa diamati. Fenotip yang muncul adalah bulat kuning, bulat hijau, kisut kuning, dan kisut hijau. Jumlahnya berapa? Oh, yang bulat kuning 9. Yang bulat hijau 3. Yang kisut kuning jumlahnya 3. Dan kisut hijau jumlahnya 1. Ini dari mana? Dari tabel ini dihitung. Di tabel itu yang bulat kuning jumlahnya ternyata 9. Yang bulat hijau 3. Yang kisut kuning 3 dan kisut hijau 1. Sehingga perbandingan bulat kuning banding bulat hijau banding kisut kuning banding kisut hijau adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1. Kemudian rasio genotipnya. Rasio genotip yang muncul apa dalam tabel itu? B besar, B besar, K besar, K besar dibandingkan dengan B besar, B besar, K besar, K kecil banding B besar, B kecil, K besar, K besar
banding B besar B kecil K besar K kecil, banding B besar K kecil dibandingkan B besar B kecil K kecil, banding B kecil K besar banding B kecil K besar K kecil, dan terakhir B kecil K kecil. Jumlahnya berapa? Yang B besar K besar jumlahnya 1, B besar K kecil jumlahnya 2, B besar B kecil K besar jumlahnya 2, B besar B kecil K kecil jumlahnya 4, B besar K kecil jumlahnya 1, B besar B kecil K kecil jumlahnya 2, B kecil K besar jumlahnya 1, B kecil K kecil jumlahnya 2, dan B kecil K kecil jumlahnya 1.